Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pertemuan kali ini kita akan membahas Jurnal Umum Akuntansi Perusahaan Dagang seri yang kedua. Mudah-mudahan materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Materi ini melanjutkan dari seri yang pertama, yaitu yang kita bahas mulai persediaan barang dagang sampai dengan beban angkut pembelian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih dan selamat mengikuti. Yang pertama, dalam siklus akuntansi perusahaan dagang yang sering kali kita bahas, bahwa yang akan kita bahas pada materi ini letaknya di sini, yaitu jurnal umum untuk perusahaan dagang. Nah, jurnal umum untuk perusahaan dagang seperti yang saya sampaikan bahwa yang sudah pernah dibahas meliputi 1, yaitu persediaan barang dagang, 2, pembelian, 3, retur pembelian dan pengurangan harga, 4, potongan pembelian, dan yang kelima adalah beban angkut pembelian. Sedangkan yang akan kita bahas meliputi yang keenam adalah penjualan, kemudian ke-7, retur penjualan dan pengurangan harga, yang ke-8, potongan penjualan, dan yang ke-9, beban angkut penjualan. Jadi ada 4 akun yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita mulai nomor 6, yaitu penjualan. Nah, penjualan itu merupakan akun khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Jadi yang perlu diperhatikan di sini, akun penjualan itu merupakan akun khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang. Artinya bahwa akun penjualan, kalau dilakukan penjualan barang dagang, berarti akunnya namanya penjualan, bukan penjualan barang dagang bunyinya, tapi cukup penjualan saja ditulis akunnya. Nah, akun penjualan ini merupakan akun yang merupakan kelompok pendapatan. Jadi pendapatan yang paling utama di dalam perusahaan dagang itu adalah penjualan. Kita ambil contoh sekarang. Penjualan bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualan ini dilakukan secara tunai, maka contoh ini ya, pada tanggal 4 Desember Toko Arifin menjual barang dagang kepada Tuan Rizky senilai 1 juta rupiah. Maka jurnalnya adalah, kalau secara tunai, yang didebit adalah kas karena diterima uang, dan yang dikredit penjualan sebesar 1 juta. Kemudian yang kedua, penjualan bisa dilakukan secara kredit, yaitu contoh yang kedua. Pada tanggal 6 Desember Toko Arifin
menjual barang dagang kepada Koperasi Sejahtera senilai 3 juta rupiah secara kredit. Nah, kalau secara kredit itu syaratnya untuk mengetahui kita bahwa itu secara tunai ataukah secara kredit, maka kita lihat jika di situ ada kata-kata syarat berarti itu secara kredit. Atau jika di situ ada kata-kata faktur itu juga secara kredit. Ya. Kemudian 3 juta ini secara kredit syaratnya 3/10. Berarti kalau dalam pelunasannya nanti 10 hari, dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari, maka pihak pembeli atau penjual akan memberikan potongan kepada pembeli. Itu. Maka jurnalnya sebagai berikut. Debit piutang dagang 3 juta dan sebelah kredit penjualan 3 juta rupiah. Kita lanjut. Akun yang ke-7 yaitu tentang retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga ini kadang-kadang dari pihak pembeli atau di sini dari pihak penjual, barang yang dijual itu tidak sesuai dengan pesanan atau rusak dan dikembalikan oleh pembeli. Barang yang dikembalikan akan mengurangi utang. Utang siapa? Utangnya pembeli. Namun terkadang pembeli tidak mengembalikan barang tetapi meminta pengurangan harga. Maka transaksi pengembalian ini atau transaksi retur ini akan mengurangi piutang perusahaan. Penjual biasanya akan membuat nota kredit. Nota kredit itu apa? Nota kredit itu bukti transaksi lakukan transaksi retur penjualan. Itu ya. Nota kredit namanya, yaitu untuk mengurangi besarnya piutang dagang. Retur penjualan contohnya adalah berikut ini. Pada tanggal 14 Desember diterbitkan nota kredit nomor K101 atas barang yang diterima kembali senilai 150.000 karena rusak. Faktur dulu waktu terjadi penjualan itu nomor E207 tertanggal 6 Desember. Jadi maksudnya bahwa tanggal 6 Desember itu terjadi penjualan barang dagang. Kemudian dari sebagian ini tanggal 14 Desember itu oleh pembeli dikembalikan senilai 150.000 rupiah. Maka jurnalnya bisa kita lihat sebagai berikut. Jika transaksi penjualannya secara kredit seperti tadi, maka jurnalnya adalah debit retur penjualan dan pengurangan harga 150.000 dan yang dikredit adalah piutang dagang 150.000. Sedangkan apabila transaksi pembeliannya itu dilakukan secara tunai, maka apabila terjadi retur, maka yang didebit adalah retur penjualan dan pengurangan harga dan yang dikredit adalah kas. Perbedaannya adalah kalau secara kredit yang berkurang piutang dagang, kalau secara tunai yang berkurang adalah kas senilai 150.000 rupiah. Kita lanjutkan, berikutnya adalah transaksi tentang nomor 8. Penerimaan pelunasan piutang dagang dan potongan penjualan. Transaksi ini terkait dengan apabila pelunasan piutang dagang itu
bisa diikuti dengan potongan penjualan. Kadang-kadang pelunasan piutang dagang itu tidak diikuti potongan penjualan, tergantung pada tanggal berapa dia itu membayar atau penjual menerima pembayaran dari pembeli. Tuh, penjelasannya demikian. Jika ada potongan penjualan itu merupakan potongan tunai yang diberikan kepada pembeli oleh penjual karena pembeli melunasi utang dalam jangka waktu potongan tunai, biasanya 10 hari baru dapat potongan. Nah, kita masuki contoh soalnya, yaitu pada tanggal 15 Desember Toko Arifin menerima pelunasan piutang faktur nomor E207 syarat 3/10 N/30. Nah, artinya bahwa Toko Arifin menerima pelunasan atas penjualan tanggal 15 Desember. Maka perhitungannya kita lihat kronologisnya kembali sebagai berikut. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 6 Desember terjadi penjualan 3 juta rupiah. Kemudian syaratnya 3/10 N/30. Kemudian pada tanggal 14 Desember terjadi retur penjualan, yaitu kita menerima kembali barang yang rusak sebesar Rp150.000 yang dikembalikan kepada penjual. Sehingga piutang dagang yang akan kita tagih tidak lagi 3 juta rupiah, melainkan 2.800.000, yaitu dari 3 juta dikurangi 150 rupiah, yaitu 2.850.000 rupiah. Nah, inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Ternyata karena ini piutang dagangnya ini adalah dilunasinya dalam jangka waktu 10 hari, maka yang dilunasi oleh pembeli diberikan kepada penjual itu tidak lagi 2.850.000, karena pihak penjual memberikan potongan 3% dari 2.850. Sekali lagi, tidak 3 juta lagi, melainkan 2.850. Masih dikalikan 3%. Nah, gambarannya demikian, yaitu pada tanggal 6 bulan 12 seolah-olah kita membeli barang setelah dikurangi 150.000 berarti 2.850.000. Jika dilunasinya yaitu tanggal 5 bulan 1, yaitu 30 hari terjadi transaksi, maka tidak ada potongan penjualan. Namun jika dilunasinya yaitu dalam jangka waktu 10 hari, maka ada potongan 3%. Ini maksudnya dari tanggal 6 kemudian sampai dengan tanggal 15 itu akan ada potongan pembelian. Kebetulan di sini adalah pada transaksi ini dilunasinya adalah pada tanggal 15 Desember, sehingga ada potongan 85.500 rupiah, sehingga yang diterima oleh penjual tidak lagi 2.850.000 karena penjual memberikan korting atau diskon atau potongan tunai, yaitu sebesar 85.500, sehingga kas yang diterima itu hanya sebesar 2.764.500 rupiah. Nah, kesimpulannya bahwa
yang akan di jurnal tanggal 15 adalah ini. Debitnya adalah piutang dagang 2.850.000. Yang dikredit ada dua, yaitu potongan penjualan 85.500 dan kreditnya lagi kas 2.764.500. Sehingga pada tanggal 15 Desember jurnalnya demikian. Saya ulang, jurnalnya adalah debitnya kas 2.764.500 rupiah, kreditnya potongan penjualan 85.500 dan kredit lagi piutang dagang 2.850.000 rupiah. Nah, seandainya pelunasannya ini lebih dari 10 hari, misalnya dilunasi tanggal 17, ya, batas akhir 16, maka kalau dilunasi tanggal 17, maka potongan penjualannya tidak ada, melainkan kasnya sebesar, debitnya kas sebesar 2.850.000 rupiah dan dikredit piutang dagang 2.850.000 rupiah. Berikutnya adalah transaksi yang terakhir, yaitu beban angkut penjualan. Itu transaksi penjualan barang dagang dengan syarat penyerahan FOB destination point. Berarti penyerahan barang dilakukan di gudang pembeli. Beban angkut penjualan menjadi tanggungan penjual. Penjual akan mencatat transaksi ini dengan mendebit akun beban angkut penjualan dan mengkredit akun kas jika dibayar tunai, atau mengkredit akun utang dagang jika penjualan dilakukan secara kredit. Jadi penjelasannya demikian anak-anak, bahwa beban angkut penjualan itu akan mengakibatkan atau syarat penyerahan barangnya adalah pada saat itu dinamakan FOB destination point. Artinya bahwa penyerahan barang dilakukan di gudang pembeli, berarti ongkos angkutnya ditanggung penjual. Contoh adalah pada tanggal Desember toko Arifin menerima faktur pengangkutan nomor F56 sebesar Rp150.000 dan dibayar atas pengangkutan barang yang dijual kepada Koperasi Sejahtera tertanggal 6 Desember. Maka toko Arifin akan membayar beban angkut penjualan sebagai berikut. Di jurnal debitnya adalah beban angkut penjualan Rp150.000 dan dikredit kas sebesar Rp150.000. Terima kasih kepada Anda semua yang telah menyimak Jurnal Umum Akuntansi Perusahaan Dagang seri yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.